Bu, pantainya terus ya? Pantai. Ke pantai. Lenggok sono. Oh, lewat ya? Pertigaan pertama jenengan lurus. Oh, yang itu tadi Banyu Anjlok itu tulisannya. Oke, oke. Makasih Bu ya. Kawan sahabat jejak kaki official, akhirnya saya sampai di Pantai Lenggok Sono atau juga disebut Pantai Sipelot kawan. Jadi pantai ini sangat berbeda jauh kondisinya dengan pantai pertama yang saya kunjungin tadi itu yaitu Pantai Wediau. Nah, pantai ini berlokasi di desa Purwodadi juga. Cuma dusunnya itu dusun Lenggok Sono kawan. Maka namanya pantai ini adalah Pantai Lenggok Sono. Cuma kondisi dari pantai ini kelihatan seperti tidak terawat ya. Dulunya waktu kesini lumayan terawat, sini sekarang banyak sampah kawan. Mungkin karena musim hujan ya. Yang pantai ini adalah pantai yang tadi itu bersebelahan dengan Pantai Wediau, yang pengunjungnya lebih banyak rupanya di sana ya, karena memang di sana ada cottage, Lilis Cottage tadi itu. Kalau di sini murni ini seperti pantai nelayan kawan. Jadi kita bisa lihat di sini, inilah kondisi dari Pantai Lenggok Sono yang ada di Kabupaten Malang kawan, dengan akses yang sama saat menuju ke Pantai Wediau. Jadi kalau mau menuju ke pantai ini memang aksesnya cukup lumayan berat ya, jadi harus hati-hati kawan, terutama kendaraan kalian harus benar-benar kendaraan yang fit. Nah, di sini kadang-kadang juga bisa digunakan untuk surfing ya. Surfing, cuma di sini ombaknya sedikit agak gede katanya dan bawahnya lebih berbatuan. Makanya lomba surfingnya yang rencananya dari tanggal 20 sampai 22 itu ternyata dari tanggal 21 sudah selesai dan tanggal 22 juga tidak apa-apa. Dilokasikan di kawasan Pantai Wediau kawan, seperti itu ya. Ini pemandangannya yang ada di Pantai Sipelot atau Pantai Lenggok Sono kawan. Kalian bisa lihat di sini. Amazing. Nah, ini adalah rumah atau gubuk-gubuk dari para nelayan yang ada di kawasan sini kawan. Pantai Sipelot. Sahabat jejak kaki official, ini saya ketemu teman-teman lama di sini. Nah, salah satunya ada tokoh teman lama juga. Tapi habis banjir. Ya, yang salah satu orang yang sangat peduli dengan wisata yang ada di kawasan sini. Dan ini namanya Pak Muklis. Pak Muklis, apa kabar? Sehat ya? Halo, selamat datang di desa ini dengan ya. Pantai Lenggok Sono. Tapi habis banjir. Ya, ini Pak Muklis kawan. Tapi selain pantai ini ada yang lebih menarik, namanya Pantai Banyu Anjlok. Nun jauh di sana. Pantai Banyu Anjlok. Nggak jauh sih, cuma 1 mil aja. 1 mil ya? Itu bisa diakses gimana? Pakai motor atau pakai Kalau boot? kayak gini jalur darat, pakai motor. Ojek. Oh, gojeknya bayar berapa? Kayak gini tidak rekod, terlalu besar motornya. Iya. 100.000. Itu udah PP ya? Ya, Oke. diantar. Misalnya kayak Mas ini salah satunya. Oh. Pengantarnya. Oh, pengantarnya ya. Khusus 100.000. Gojek ke Banyu Anjlok. Ya. Itu 100.000 PP per orang ya? Per orang. Oke, kalau jadi kawan-kawan kalau berkunjung ke sini mau ke Banyu Anjlok itu bisa sama Mas Mas Yuda ya. Dia Gojek. juga banyak 100.000 orang lokal yang lain. Ya. Tapi harus booking dulu. booking dulu supaya Soalnya- nggak slit. Mereka kan punya jadwal ke kebun juga. Oh, gitu. Atau yang lain. Iya. Kalau untuk ojek perahu atau boat trip tadi itu nunggu ombak kecil di bawah 2 meter, 1,9 ke bawah Pak. Oh. Itu ketika pantai Fantasia Beach ke Kereta Bay dan Banyu Anjlok Waterfall. Iya. Namanya apa? Fantasia. Fantasia Beach. Namakan itu aja. Gitu. Kaget aku. Wih, bagus pantai ini. Nggak ada namanya. Kasih nama apa? Tahun berapa itu? Iya, lama udah 2000. Mustauron atau kau sedang biru? Oh, ya? pakai boot. Jadi tahu. Atau kau sedang biru? Oh, orang buri. 2014 ke bawah. Oh. Nah, Rene pertama aku jenggak pondok tingkat di sebelahnya tapi urung langgar. Ketemu. Nggak taunya pantai Bolu-Bolu. Yang punya kekuasaan Pak siapa? Sampai urung ke pondok. Iya, aku loh. Wah, biarin aja itu nama kita, bilang begitu. Nah, kasih nama sendiri.
Fantasia Beach kan bagus. Karena pemandangannya Fantasia. 2013-an atau Iya. 2012. Jadi aku masih komit gitu loh, komit dan peduli wisata. Sekarang tanamian rumput tuh sama orang-orang, rumput Jepang. Jadi kak waktu di atasnya melihat kayak di Lombok. Jadi Apalagi memang kalau- saya sekarang lagi ngerintis di Banyuwangi, ngerintis untuk divingnya, Kalau wisata. yang di Bali gimana yang? Di Bali tetap. Nautika Di Bali semenjak pandemi aku agak istirahat untuk diving. Tapi kalau ada tamu ya saya handle. Cuma nanti saya fokus ke Banyuwangi. Saya udah ekspor 2 tahun dari Taman Nasional Baluran sampai ke Teluk Ijo. Termasuk Pantai Mustika itu tadi, adanya Pantai Bedil itu juga asas ya maaf ya, bukannya saya gini, waktu itu saya kasih tahu seperti itu, saya sarankan, saya nggak mau mengecewakan mereka. Ini nggak bilang begitu, ya boat trip, boat Kayaknya charter. mereka awalnya pakai diving. Ya, Ini kayak diving ya tidak terlalu bagus ya, adanya cuma kelihatan ya udah ya. jadi kawan sahabat jejak kaki official, ini adalah kawan lama saya, adalah tokoh wisata pariwisata yang ada di kawasan pantai sini ya. Beliau ini memang cukup care dengan pariwisata yang ada di kawasan sini, terutama di pantai. Pantai ini Pantai Lenggok Sono ya. Ya, nanti cuacanya lagi buruk habis Ini banjir juga. cuaca lagi buruk. Banyak sampah kayu. Memang Ombaknya banyak. berapa dah? 2,5 ya? 2,5 meter. 4 meter. Oh iya ya. Jadi Berbahaya. Jadi ini memang spot yang digunakan spesial untuk surfing ya sebenarnya. Dari Source, Pak. Ya, diandalkan untuk surfing. Ya, Jadi pantai ini Port Cross Jatim di Oh. sebelah, tapi sama ya satu kawasan. sama ini Diau. Jadi pantai ini mirip seperti Pantai Kuda ya kalau di Bali itu kawan. Ya, saya sih Beach Creek, Hah? Beach Creek, Beach dasar Creek. pasir. Oh iya iya iya. Jadi saya cukup segan Sama juga. kayu dari utah. Ya, memberikan semangat pada mereka untuk tetap semangat ya, memajukan daerah masing-masing. Seperti itu kawan, ya. Inilah Pantai Lenggok Sono yang ada di Dusun Lenggok Sono, Desa Purwodadi ya, Purwodadi, Kecamatan Triyayuda kawan. Seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi Pantai Lenggok Sono ini Nah, Pantai Lenggok Sono sejak zaman Majapahit sudah dikunjungi atau sebagai destinasi wisata. Itu baru ditemukan di Lontar Kidung Panji Marga Semarang. Jadi di Lontar itu Pantai Lenggok Sono ini disebut dengan Udadi Kikise atau pantai yang berkerikil. Ini berkerikil. iya iya Nah, iya iya Di iya. situ tertulis juga ada pohon pandan, terus ada bunga yang dibuat hiasan telinga Dewi Chandraseka di Bali. Oh, itu dari lontar ya Ya, disebutkan. lontarnya ada di seperti Bali itu. dan di Museum Leiden Belanda. Oke. Nah, ceritanya begini, dari pertapaan Kukup tadi, Raden Panji dan rombongan itu disuruh ke Sweta Kesiti atau Pantai Wedi Putih. Di sana ada Wedi Putih apa Wedi Awu? Wedi Putihnya. Oh iya iya. Itu iya. ada gua, memang gua Raden Panji. Guanya angker kemudian diangkerkan. Sampai sekarang angker juga. Nah, dari situ Raden Panji dan rombongan melipir ke sini, ketemu Sweta Kesiti. Terus naik ke Gunung Puring, di sana ada pertapaan. Nah, gunung sebelah itu zaman Majapahit disebut dengan Gunung Pelandungan. Nah, tersebut juga asal usul kata Lenggok Sono itu berasal dari kata Linggasana, Linggasayana, artinya Oke. batu yang dibuat bersandar atau bertapa. Oh. Itu bukan dongeng tapi berdasarkan lontar. Lontar, sejarahnya ada Nah, bro. Saat ini sedang proses penerjemahan oleh Pak Suwardono dari Museum Pupura Malang dan Pak Rakayino yang saat ini kuliah S3 di UI. Oke Dari oke. UI. Nah, sebentar lagi bukunya terbit. Kisah perjalanan Raden Panji yang berlatar belakang Malang Selatan. Kalau Panji yang lain kan Kediri dan Panjalu. Nah, ini Panji itu banyak loh, cerita Panji itu banyak. Intinya cerita Panji itu cerita Nusantara. Nah, ini kebetulan yang Panji zaman Majapahit dan Singosari. Nah, salah satunya ke pantai. Oke. Jadi seperti itu ya. Hmm. Itu semua termuat ada di lontar Lontar yang Kidung. tersimpan di Ubud. Museum Ubud ini. Museum di apa? Ubud dan di Leiden. Leiden, Ya, Holland, ya di belakang. Guten Morgen. Nah, udah mau kan aja. Ya, jadi Pak Buklis, ya moga-moga ya wisata di kawasan sini bisa maju ya. Aku tetap memberikan semangat dan tetap komit ya kan. Terima kasih. Terus Om. Sebagai orang Malang Selatan. juga. Selatan iya. Aku dulu kan memang punya idealis untuk itu ya kan. Kami berencana mau menata ini untuk area parkir, kemudian ada toilet, kemudian ini nanti mau bikin gerbang kayak di Kute,
yang mana nanti ada kronologis Udadi Kikisik. Ya, cerita dari pantai ini. Saya tulis nanti di kayak prasasti gitu. Wah. Tahu support dari mana? Tapi pasti suatu saat akan tercapai. Oke, jadi Pak Muklis ini masih ketua Pokdarwis atau? Ya, ketua Pokdarwis. Pokdarwis di Saya tertarik dengan budaya. budaya ya. Kebetulan juga ini ibaratnya halaman rumah saya karena saya punya kebun di ujung sana itu. Iya iya iya. Dijual nggak kebunnya? Bisa. Kalau dijual tidak. Saya punya kawasan puncak itu mulai ujung sana. Wah, jadi view. Ada sekitar Si view ya. Oh, bisa pakai hotel nanti kan penginapan. Bisa. Akses jalannya udah bagus gak? Ya, tinggal memperbaiki lagi. Good luck. Puncak itu. Ya, jadi kita itu. jadi ini istilahnya pariwisata itu akan mengembangkan semua unsur baik masyarakatnya asal pemerintah daerah cukup mengerti ya. Jadi yang dipikirkan itu masyarakat kecilnya dulu. Kita kan mengembangkan community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Secara kelompok ya. Mereka 1-2 dibina. orang berjalan, ada lagi 3 orang, 4 orang. Dibina. Jadi akhirnya Nah, kita juga disupport ini Bank Indonesia ini kebetulan. wah. Ada papan keren. selancar. Iya ya keren Ada keren. payung-payung. Nah, itu. Jadi aku mau cerita satu aja di Bali. Di Bali itu ada kapal tenggelam namanya Tulamben, Oh iya, iya. ya kan? Ini daerah lereng dari Gunung Agung. Daerahnya keras, air susah. Jadi bukan daerah yang subur saat itu. Wanas, susah cari air. Tulamben. Tulamben. Kapal ini kapal Amerika yang tenggelam tahun Perang Dunia Kedua. Jadi dia nggak tenggelam, ditembak oleh Japanese torpedo, tapi dia masih bisa bergerak sampai ke pantai Tulamben situ. Akhirnya sekarang dijadikan salah satu objek wisata yang luar biasa. Efeknya itu memakmurkan semua masyarakatnya di sana. Cuma ada satu kapal, men. Cuma ada satu kapal. Gara-gara satu kapal itu semua tamu yang kepingin diving dari Kuta, dari Sendang, dari Nusa Dua, dari Sanur, arahnya ke sana. Nah mereka tamu kan bawa duit, ya kan? Akhirnya masyarakat di situ super makmur. Jadi mereka dulu, saya diving ke sana, dulu itu masih bawa tangga apa porter gitulah istilahnya porter. Sekarang dia punya penginapan, punya dive center seperti itu. Gara-gara pariwisata ya, saya berharap sih bisa berkembang juga untuk kawasan sini. Jadi cuma satu. Tetap masalahnya infrastruktur juga mulai dibenahi. Nah itu terutama pada pemerintah daerah. Satu, infrastruktur. Kalau infrastruktur udah terbangun, 2, kesadaran masyarakatnya untuk tidak buang sampah di sembarang tempat. Itu yang paling penting. Karena wisatawan asing itu suka kebersihan. Ini Om, kita punya program ini. Nah, penanaman nyamplung ini kan bisa mengikat mengikat apa? Karbon. Oh. Kenapa saya milih ini? Nah, Mana. ini. Karena Oh, ini toh penghijauan ya. nah, ini banyak murid jerat saya. Ya. Bisa bagus. Ada induknya yang raksasa itu. Oke. Ini kita konservasi. Jadi sekarang pertanyaannya satu aja buat saya pada Pak Muklis. Kira-kira masyarakat di sini masih semangat gak? Ya, pokoknya ada yang memprovokasi, jalannya Memberi efek, ya, mempengaruhi. ya. Pokoknya ada yang mau jalan kan lama-lama kalau nah kayak itu kan tergerak dengan sendirinya. Iya, mereka bersih-bersih ya. Ya jadi memang jeleknya dibakar. iya, memang pantai di sini kawan itu memang terdampak oleh sampah. Terdampak oleh sampah yang menyebabkan ya sampah. Ini musiman ya kawan ya. Perlu diingat kawan-kawan, ini musiman. Jadi awalnya pantai di sini tuh bersih sebenarnya. Tapi sekarang jadi begini karena memang sampah musiman kawan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini adalah Pantai Lenggorsono. Yang mana pada zaman dahulu di salah satu lontar yang Jalan Kerajaan Majapahit itu menyebutkan di sini itu namanya Udadi Kikisik atau pantai yang berkerikil. Jadi di Malang Selatan pantai dengan kontur seperti ini ya hanya Pantai Lenggorsono. Oh, dengan kerikil dan batu-batuan gini. Hanya Udadi Kikisik itu artinya pantai berkerikil. Di sana juga banyak pohon pandan itu tertuang di lontar yang mana dulu Raden Panji dan Dewi Ken Cendrasari dari Kadipaten Singasari dalam pengembaraannya di wilayah Malang Selatan mampir di tempat itu sebelum akhirnya sampai ke Blitar. Ke Blitar ya. Pegunungan ini namanya Gunung Pelandungan, ada pertapaan-pertapaan, ada Gunung Puri,
ada di atas itu juga ada tas situsnya ada di sana sama di sana. Oke. Pantai berkerikil. Oh bener-bener berkerikil ya. Wah lumayan tinggi ya. Oh, close tadi yang bagus. Oke. Close ya. Oke Pak Muklis, saya akhiri pertemuan ini, nanti saya akan balik lagi ke Malang. Ya. Jadi saya akan balik ke tempat saya di rumah. Kemudian nanti setelah itu ini aku kan buat YouTube ini juga, ya kan? Aku ya punya channel loh. Jadi juga nanti saya kirim ke Pak Muklis juga ya. Pak Muklis, terima kasih semua keterangannya. Ya. Semoga tempat ini bisa berkembang dengan baik. Ya, pariwisata maju dan bisa mensejahterakan lah masyarakatnya di sana. Tapi di perlu sini. lihat Om. Rock the mic, put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas, make a left go right. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas, make a left go right. Ride the beat. Let me show you some things. I can make it bang. 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 You should come over here and let me show you some things. You should come over here. Let me show you some things. You should come over here and let me show you some things. I can make it bang. 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 One more time, say it loud, let me hear you say it. One more time, say it loud, let me hear you say it. One more time, say it